Salam bahagia. Saat ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Perkenalkan, saya Elizabeth Lis dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magelang. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang berbeda. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Dari pertanyaan pertama yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, pembelajaran hanya searah, yaitu guru transfer ilmu saja. Yang kedua, lebih mengutamakan ketuntasan penyampaian materi daripada memahami karakteristik anak. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dan yang keempat, pembelajaran dianggap berhasil jika anak sudah mencapai KKM. Yang kelima, murid sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berbasis pada guru atau yang dikatakan teacher center. Yang ketujuh, kurang memperdulikan sejauh mana pemahaman murid terhadap materi yang diajarkan. Kedelapan, meminta murid untuk menghafal dari buku referensi. Yang sembilan, sering merasa gagal jika murid banyak yang tidak tuntas KKM setelah melaksanakan evaluasi. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini dalam pembelajaran di kelas ternyata belum tepat. Seharusnya saya melaksanakan pembelajaran yang menyeluruh. Kemudian, menyadari bahwa aspek pembelajaran tidak hanya kognitif saja, tetapi juga ada aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa murid adalah subjek pembelajaran, sehingga mereka memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Kemudian, guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, sabar, dan melayani dengan tulus. Guru harus mempelajari dan memahami karakteristik murid. Kemudian, guru juga harus memberi kesempatan kepada murid untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya terapkan saat pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu mengedepankan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun murid, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan serta teladan yang baik untuk murid. Kemudian, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan baik.
yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik. Berikut yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi yang berupa refleksi dan tindak lanjut dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.